Putri Sembada. Bab 5. Tes yang tak lazim. Pagi itu Malang terasa lebih sibuk dari biasanya. Raras Prabawati berjalan kecil-kecil di trotoar depan kampus, menyelip di antara mahasiswa yang hilir mudik dengan jaket alma mater warna biru muda. Rambut hitamnya yang diikat ekor kuda terayun pelan setiap langkah, tas ransel ungu di punggungnya tampak terlalu besar untuk tubuh mungilnya. Bagi Rara, hari itu seharusnya biasa saja. Hanya kuliah, mungkin mampir jajan cilok di gerbang, lalu pulang. Tapi bagi seorang pria berjas abu-abu yang duduk di dalam mobil hitam mengilap di seberang jalan, hari ini adalah awal dari sesuatu yang tidak biasa. Yuda Santara menatap gadis itu lewat kaca mobil yang sedikit terbuka. Ia sudah bertemu Rara beberapa hari lalu, pertemuan yang sama sekali tak terduga, di tengah hujan deras. Gadis mungil itu sempat membuatnya heran, bagaimana mungkin seseorang dengan tubuh sekecil itu bisa menarik perhatian begitu kuat. Lalu gosip itu sampai ke telinganya. Ada cewek kecil yang bisa ngangkat motor jatuh kayak mainan. Katanya si anak kampus sini. Waktu di pasar di Noyo tuh, rame banget orang lihat. Awalnya Yuda mengabaikan. Malang memang penuh cerita aneh, hantu di jalan Ijen lah, penjual bakso yang katanya bisa terbang lah. Tapi begitu ia mengingat tatapan mata Rara saat mereka bertemu, entah kenapa gosip itu terasa tidak lagi konyol. Yuda menyandarkan punggung di kursi mobilnya, menghela napas panjang. Apa mungkin, benar, gumamnya pelan. Sopir pribadinya, Pak Hasan, melirik dari kaca spion. Ada yang harus saya lakukan, Pak? Tanyanya hati-hati. Yuda hanya tersenyum tipis. Tidak, Pak Hasan, hari ini saya turun sendiri saja. Ia membuka pintu, menapakkan sepatu kulitnya ke trotoar. Beberapa mahasiswa otomatis menoleh, pria berjas rapi di dekat kampus jelas bukan pemandangan sehari-hari. Tapi Yuda berjalan biasa saja, menyelip di antara kerumunan, hingga jaraknya hanya beberapa meter di belakang Rara. Rara sendiri tidak menyadari ada penguntit berjas di belakangnya. Ia sibuk menggumam lagu dangdut koplo pelan-pelan sambil menahan lapar. Perutnya keroncongan sejak pagi karena Bu Lastri lupa menyiapkan bekal. Kenapa harus jam 8 kuliah? Kenapa? Rara mengeluh sambil menepuk-nepuk perutnya. Tiba-tiba, ada suara duk keras dari arah parkiran motor kampus. Sebuah helm jatuh dari jok, menggelinding hingga hampir menabrak kaki Rara. Ia spontan membungkuk, menangkap helm itu dengan refleks cepat. Waduh, punya siapa ini? Gumamnya polos. Dari kejauhan, Yuda menyipitkan mata. Gerakannya terlalu cepat untuk ukuran orang biasa. Seperti refleks atlet, ia melangkah mendekat, pura-pura ikut melihat. Punya saya, kata Yuda tenang, seolah-olah helm itu memang miliknya. Rara menoleh, dan nyaris terloncat. Loh, Mas jas hujan? Maksud saya, Mas berjas. Serunya, spontan teringat pertemuan mereka di tengah hujan tempo hari. Yuda tersenyum kecil. Kita ketemu lagi. Lagi-lagi kebetulan ya, Mas. Rara terkekeh canggung. Dalam hati, ia bingung kenapa bisa ketemu pria ini terus. Malang kan luas, masa ia ketemuannya sama orang yang sama. Beberapa menit kemudian, mereka berdua berjalan bersama menuju gerbang kampus. Yuda menanyakan hal-hal remeh, jurusan Rara apa, kos atau rumah, suka kuliah apa tidak. Rara menjawab dengan polos, sesekali nyerocos sendiri sampai Yuda menahan tawa. Namun dalam diam, Yuda sedang menilai. Gestur tubuhnya, cara ia membawa tas besar itu tanpa terlihat berat, langkah kakinya yang ringan. Semua seperti potongan puzzle kecil yang semakin lama semakin membentuk gambar jelas, Rara tidak biasa. Mas kerja di sekitar sini ya? Tanya Rara tiba-tiba. Yuda menoleh. Bisa dibilang begitu. Pantesan kok sering ketemu. Jangan-jangan Mas ngikutin aku. Rara setengah bercanda, setengah curiga. Yuda menahan senyum. Kalau ia jujur, memang iya, tapi bukan dengan maksud aneh. Ia sedang melakukan penelitian kecil. Kalaupun iya, jawab Yuda santai, apa kamu keberatan? Rara langsung tersedak ludah sendiri. Enggak, sih, cuman, ya, aneh aja, Mas. Pipinya merah muda, meski dalam hati ia merasa janggal. Saat itulah sebuah adegan kecil terjadi. Seorang mahasiswa cowok yang terburu-buru, sambil memanggul tumpukan buku tebal, tersandung tepat di depan mereka. Buku-buku itu terlepas, berhamburan ke arah Rara. Refleks, Rara merentangkan tangan. Dalam satu gerakan cepat,
ia berhasil menahan tumpukan itu, yang beratnya jelas lebih dari cukup untuk membuat tubuh mungilnya terhuyung. Tapi Rara tetap tegak, seolah yang ia tangkap hanya sekumpulan kertas tipis. Cowok itu buru-buru minta maaf. "Makasih banget, Mbak. Kalau enggak, udah hancur semua buku pinjaman perpustakaan ini." Rara hanya terkekeh. "Iya, enggak apa-apa, hati-hati lain kali." Cowok itu berlari pergi. Rara meletakkan buku-buku di meja terdekat tanpa merasa aneh. Tapi Yuda, matanya berbinar. Ia melihat jelas, gadis mungil itu menahan beban yang bahkan dua pria dewasa mungkin akan oleng membawanya. "Menarik," gumam Yuda lirih, hampir tidak terdengar. Rara melirik. "Apa, Mas?" Enggak, aku bilang, hari ini menarik." Yuda menutupi senyumnya. Bagi Rara, kejadian itu hanya sekadar membantu orang lain. Bagi Yuda, itu adalah bukti pertama. Gosip di pasar ternyata bukan omong kosong. Dan sejak detik itu, ia memutuskan satu hal, ia akan terus menguji gadis ini, pelan-pelan, sampai misterinya terbongkar. Rara, tentu saja, tidak tahu apa-apa. Ia hanya berjalan di samping Yuda, masih mengelus perutnya yang lapar, dan bergumam. "Kalau Mas beneran kerja di sekitar sini, tolong kasih tahu penjual cilok enak, ya." Yuda menahan tawa. Gadis ini, sungguh berbeda dari siapapun yang pernah ia temui. Sore itu langit malang mendung. Gerimis tipis turun, membuat jalanan basah dan wangi tanah menyeruak. Rara baru saja selesai kelas teori ekonomi pembangunan, kelas yang baginya terasa seperti tidur siang massal. Sambil menguap lebar, ia melangkah ke arah kantin kampus. Tangannya sibuk membuka dompet tipisnya, menghitung uang receh. Kalau beli es teh sama tempe goreng masih cukup, tapi kalau sama soto, enggak deh, gumamnya sendiri. Tanpa disadari, sepasang mata terus mengikutinya dari kejauhan. Yuda duduk santai di bangku pojok kantin, berbaur dengan mahasiswa seolah ia salah satu dari mereka. Tentu saja, jasnya sudah ia lepas. Ia mengenakan kemeja putih sederhana, lengan digulung, sehingga tidak terlalu mencolok. Pak Hasan bahkan sampai geleng-geleng kepala melihat bosnya rela duduk di kantin mahasiswa. Tapi Yuda tak peduli, ia hanya menunggu momen yang pas. Kesempatan itu datang ketika seorang pedagang sayur langganan kampus melintas sambil mendorong gerobak berisi karung-karung besar. Salah satu karung berisi bawang merah terlepas dari ikatan dan jatuh ke jalan setapak. Waduh, tolong, teriak si pedagang, panik. Karung itu jelas berat, bisa bikin orang terhuyung kalau mencoba mengangkat sendirian. Rara refleks mendekat. "Biar saya bantu, Pak," serunya. Ia jongkok, memeluk karung itu dengan kedua tangannya. Karung seberat hampir 50 kilo itu ia angkat seolah hanya memindahkan bantal besar. Dengan mudah, ia meletakkannya kembali ke atas gerobak. "Loh, kok bisa semudah itu?" gumam beberapa mahasiswa yang menonton. Rara tersenyum malu, mengibaskan tangannya yang sedikit berdebu. "Nggak berat kok, Pak. Biasa aja." Pedagang itu sampai melongo. "Matur suwun, Nduk. Kamu ini kayak punya tenaga banteng." Rara hanya terkekeh, tapi buru-buru kabur sebelum jadi bahan gosip. Dari bangku pojok, Yuda bersandar santai. Bibirnya melengkung. Ia baru saja mendapatkan bukti kedua. Tidak puas dengan itu, Yuda memutuskan mencoba cara lain. Malamnya, ketika kampus sudah sepi dan sebagian besar mahasiswa pulang, ia sengaja mengatur sebuah kecelakaan kecil. Di depan gedung perpustakaan, ia berdiri pura-pura menelpon. Sementara itu, seorang staf yang sudah ia bayar untuk membantu mendorong sebuah troli berisi tumpukan kotak kardus besar. Begitu Rara keluar dari perpustakaan, dengan rambut agak berantakan dan mata setengah mengantuk karena terlalu lama baca jurnal, troli itu tiba-tiba miring. Kardus-kardus besar hampir menimpa seorang mahasiswa lain yang kebetulan lewat. Rara terbelalak. Astaga, tanpa pikir panjang, ia berlari. Dengan tenaga refleks, ia menahan troli itu dengan satu tangan, lalu menumpuk kembali kardus-kardus yang hampir jatuh. Semua orang di sekitar menatap takjub. "Gila, dia cewek atau superhero?" bisik seorang mahasiswa. Bisa aja itu kardus isinya kosong," sahut yang lain, mencoba menyangkal. Rara buru-buru tersenyum canggung. "Hehe, iya, kayaknya memang kosong. Makanya gampang." Padahal jelas sekali kotak itu berat, suara kayu di dalamnya terdengar keras saat bergeser. Yuda menutup telepon pura-pura,
lalu berjalan mendekat seolah baru tahu. Kamu lagi-lagi ada di tempat yang tepat ya, katanya sambil menatap Rara tajam. Rara menunduk, pipinya merona. Kebetulan aja, Mas. Sepanjang jalan pulang, Rara merasa ada yang aneh. Kenapa akhir-akhir ini selalu ada kejadian aneh di sekitarnya? Helm jatuh, buku berhamburan, karung sayur terguling, sekarang troli hampir roboh. Jangan-jangan aku bawa sial, gumamnya sendiri sambil mengayuh sepeda bututnya. Padahal di belakang, Yuda yang menyetir mobil hitamnya perlahan mengikuti dari jauh hanya tersenyum tipis. Semua itu bukan kebetulan, itu adalah tes kecil untuk memastikan bahwa ia tidak salah orang. Dan hasilnya jelas, Rara bukan gadis biasa. Keesokan harinya, di kampus, Rara kembali bertemu Yuda lagi. Kali ini di tangga fakultas. Masih kebetulan juga, tanya Rara sambil melipat tangan di dada, mulai curiga. Yuda hanya menatapnya dengan mata teduh. Mungkin memang nasib kita sering bertemu. Nasib apanya, orang mas kayaknya kerjaan cuma muter-muter kampus, protes Rara, meski dalam hati ia geli. Yuda hanya tersenyum, tidak memberi jawaban. Namun saat itu, dalam hatinya ia sudah memutuskan sesuatu, uji coba berikutnya tidak boleh hanya kecil-kecilan. Ia butuh tes yang benar-benar membuka rahasia. Tes besar, dan untuk itu, ia harus merancang skenario yang lebih berbahaya. Malam itu, jalan di sekitar Balai Kota Malang tampak lengang. Lampu jalan berderet rapi, memantulkan cahaya ke aspal yang basah karena hujan sore tadi. Rara pulang agak malam setelah membantu temannya mengerjakan tugas kelompok. Sepeda bututnya berderit pelan, rodanya memantul di jalan yang sedikit bergelombang. Ia menggumam sendiri untuk mengusir sepi. Nanti sampai rumah harus bikin mie instan, deh. Lapar banget. Kalau mama nanya kenapa pulang malam, bilang aja tadi belajar kelompok serius. Tapi seriusnya ketawa-ketawa juga sih. Sementara itu, tak jauh dari sana, sebuah mobil hitam terparkir di pinggir jalan. Yuda duduk di dalam, tangannya menyentuh setir. Tatapannya fokus pada bayangan mungil yang sedang mengayuh sepeda di kejauhan. Ia sudah menyiapkan tes terakhir dengan hati-hati. Tidak boleh terlalu berbahaya, tapi cukup untuk memaksa Rara bereaksi. Pak Hasan, katanya melalui earphone kecil, sudah siap. Suara sopirnya terdengar tegang dari ujung lain. Pak Yuda, saya masih nggak enak sama cara ini. Kalau sampai melukai mbak itu gimana? Tenang saja, jawab Yuda singkat. Saya tidak akan membiarkannya terluka. Saya hanya perlu memastikan. Rara terus mengayuh. Di persimpangan jalan kecil, tiba-tiba sebuah mobil van melaju agak kencang dari arah berlawanan. Sorot lampunya menyilaukan, membuat Rara refleks mengangkat tangan untuk melindungi mata. Astaga, supir kok ugal-ugalan banget, serunya. Van itu seperti tak mengurangi kecepatan. Bahkan dari jarak beberapa meter, tampak seolah-olah mobil itu akan menabrak sebuah gerobak tua yang terparkir di tepi jalan. Seorang bapak tua penjual koran masih duduk di dekatnya, belum sempat menyingkir. Rara terbelalak, ia melempar sepedanya ke pinggir jalan, lalu berlari secepat angin. Dengan kekuatan penuh, ia mendorong gerobak beserta si bapak tua menjauh hanya dalam satu hentakan. Brak, mobil van menabrak tiang listrik, menimbulkan suara benturan keras. Untungnya, tidak ada yang terluka. Bapak tua itu gemetar. Nduk, terima kasih. Kalau nggak ada kamu, saya pasti sudah. Bapak nggak apa-apa kan? Potong Rara cemas, sambil memegang bahunya. Aman, aman. Rara baru sadar tangannya sedikit memar karena benturan saat mendorong gerobak. Tapi itu bukan masalah. Yang bikin jantungnya berdegup kencang adalah kenyataan bahwa ia barusan menggunakan kekuatannya di ruang terbuka. Saat menoleh, ia melihat Yuda berjalan mendekat dari arah mobil hitamnya. Wajah pria itu tenang, tatapannya dalam. Lagi-lagi kamu ada di tempat yang tepat, katanya pelan. Rara membeku. Mas, tadi lihat? Ya. Yuda menatap langsung ke matanya, tanpa berkedip. Aku lihat semuanya. Rara panik. Tangannya bergerak ke kanan-kiri, mencari alasan. Itu kebetulan aja. Aku nggak sekuat itu, Mas. Tadi mungkin karena adrenalin, atau karena gerobaknya ringan. Gerobak kayu penuh koran ringan. Yuda mengangkat alis, senyum tipis muncul di bibirnya. Kamu tahu nggak, bahkan dua orang dewasa pun butuh tenaga ekstra buat mindahin itu secepat kamu tadi. Rara menunduk,
bibirnya mengerucut. Ya ampun, ketahuan, gumamnya lirih. Yuda mendekat selangkah lagi. Aku sudah menduga sejak pertama kita bertemu. Tapi sekarang, aku benar-benar yakin. Rara mengangkat kepala, matanya bulat. Yakin apa? Bahwa kamu, bukan gadis biasa. Hening sejenak, hanya suara jangkrik malam dan tetesan air hujan dari pepohonan. Rara menggigit bibir bawahnya. Mas, jangan bilang siapa-siapa ya. Aku nggak mau orang lain tahu. Mereka bisa mikir aku aneh. Aku cuma pengen hidup normal, kuliah, main sama teman-teman, makan cilok tiap sore, udah cukup. Tatapan Yuda melunak. Untuk pertama kalinya, ia melihat sisi rapuh dari gadis yang begitu polos ini. Bukan hanya kuat, ternyata ia juga takut dianggap berbeda. Tenang saja, kata Yuda akhirnya. Rahasiamu aman. Setidaknya, aman di tanganku. Rara menatapnya curiga. Tapi Mas kan orang asing. Kenapa aku harus percaya? Yuda tersenyum samar. Karena aku punya alasan untuk menjagamu. Dan, karena kamu membuatku penasaran, Rara. Nama itu meluncur dari bibirnya dengan lembut, membuat pipi Rara panas. Ia buru-buru menunduk, pura-pura sibuk membersihkan debu di bajunya. Beberapa menit kemudian, polisi datang memeriksa kecelakaan van itu. Yuda yang mengurus semuanya, sementara Rara memilih duduk di kursi beton dekat taman, diam-diam menatap langit malam yang berawan. Dalam hati ia bergumam, "Duh, Rara, kamu harus hati-hati. Jangan sampai ketahuan lagi." Tapi ia tidak tahu, sejak malam itu, rahasianya sudah tidak sepenuhnya miliknya sendiri. Ada sepasang mata tajam yang sudah menyaksikan, dan seorang pria berjas yang kini semakin terpikat pada misteri yang bernama Raras Prabawati. Dan Yuda, sambil berdiri memunggungi keramaian, tersenyum tipis. Tes selesai, jawabannya jelas, dia benar-benar berbeda.